Kalau gue minum ini, gue tersendat, gue bakal mati. Penumpang itu tertawa pelan. Lo udah mati dari lama, Mas. Bedanya cuma, lo belum sadar. Lo pikir hidup itu cuma soal napas dan detak jantung? Kadang orang berhenti hidup waktu mereka berhenti bertanggung jawab, tapi tubuh mereka masih jalan kemana-mana. Dia menghela napas, gue bukan malaikat maut. Gue cuma penumpang yang lo tinggal. Gue nggak punya kuasa nentuin hidup mati lo. Yang gue punya cuma, cangkir ini. Isinya adalah semua yang lo hindari selama ini. Gue pegang cangkir itu dengan dua tangan. Panasnya nggak berkurang, tapi gue udah capek mengeluh. Gue ngelirik ke spion. Wajah-wajah di belakang sekarang hilang, jok kosong lagi. Tinggal gue dan dia. Kalau gue minum habis, gue nanya sekali lagi, apa penumpang terakhir gue bakal tenang? Penumpang itu menatap gue lama. Di mata abu-abunya ada sesuatu yang gak gue mengerti. Pertanyaan lo salah, Mas, katanya akhirnya. Yang lo harus tanya, kalau lo minum habis, apa lo akhirnya berani ngaku lo sopir? Gue kening berkerut. Maksud lo? Sopir itu bukan orang yang cuma pegang setir, katanya pelan. Sopir adalah orang yang berani tanggung jawabin penumpangnya. Even kalau artinya dia nggak sempat selamatin dirinya sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara. Di kejauhan, gue dengar samar suara klakson panjang, mirip malam kecelakaan. Lampu-lampu tol jadi lebih terang, menyilaukan. Garis pembatas jalan di bawah angkot memanjang jadi satu garis lurus. Tanpa putus, gue tarik napas dalam-dalam. Kopi di depan bibir gue bergoyang sedikit, uapnya menghangatkan pipi. Kalau begitu, gue berbisik, lebih ke diri sendiri. Mungkin gue baru jadi sopir sekarang. Dan gue minum, sampai habis. Gue kebangun dengan kepala berat, kayak habis ditabok sesuatu dari dalam. Napas gue pendek-pendek, dada naik turun cepat. Ketika gue melek, yang pertama gue lihat bukan dashboard angkot, tapi permukaan meja anyaman rotan, dengan pola rotan yang mulai lepas dan bercak-bercak kopi kering. Lampu bohlam kuning di atas goyang pelan. Suara hujan halus di atap seng bikin malam terdengar jauh. Gue masih di kios Abai, gue nengok ke sekeliling. Dinding triplek. Spanduk rokok kumal. Rak gelas. Tungku minyak tanah berdengung rendah. Terminal Kemayoran di luar, sunyi, hanya menyisakan 1-2 bus Damri yang parkir seperti binatang besi tidur panjang. Di depan gue, di meja, cangkir kopi gue, kosong. Tapi basah. Seolah baru aja dikosongin. Bangun juga, Mas. Suara familiar terdengar dari arah kompor. Gue nengok. Di balik kompor, ada lelaki kurus itu lagi. Pak Abai. Dia lagi nyapu-nyapu serbuk kopi di meja kerjanya, nggak kelihatan kaget sama sekali. Lo pingsan sebentar, katanya santai. Kecapean narik kali. Gue meraba pelipis kanan. Jantung gue hampir copot ketika jari gue menyentuh garis tipis di sana. Bekas luka. Bukan imajinasi. Bukan cuman luka masa lalu. Kulit di situ sedikit menonjol, dingin. Berapa lama gue pingsan? Gue bertanya. Suara gue masih goyah, nggak lama. Paling 10 menitan. Dia ngeliat sekilas ke jam dinding. Jarum detik berjalan normal sekarang. Baru jam 1:27. Gue inget jelas tadi jarum jam berhenti di 1:17. Dari sudut mata, gue melirik ke cangkir di depan gue. Ada garis samar bekas kopi di dalamnya, membentuk lingkaran tipis. Di sisi dalam, di dekat gagang, ada goresan kecil, kayak huruf. Gue condongin kepala. Goresan itu nggak terlalu jelas, tapi kalau lo lihat lama-lama, mirip angka 17. Pak Abai, gue memanggil, mata gue tetap ke cangkir. Nama lo, beneran Abai? Dia berhenti sebentar. Kemudian tertawa kecil, itu cuman panggilan, Mas. Orang di terminal yang ngasih. Katanya, gue ini orangnya suka diam, suka mengabaikan ribut-ribut di luar. Kalau ada razia, ada ribut, gue tetap bikin kopi. Jadi mereka panggil gue Abai. Nada suaranya ringan, tapi ada sesuatu di balik itu. Nama asli lo? Gue kejar, dia balik badan, ngadep gue. Di bawah cahaya bohlam yang lemah, gue baru sadar lagi betapa familiar garis rahang dan sorot matanya. Kayak pernah gue lihat di cermin, dengan sedikit perbedaan. Nama asli gue? Dia ulang pelan, seakan mikir. Orang tua gue dulu pengen kasih nama yang artinya harapan.
Tapi entah kenapa di jalan, banyak yang lupa. Nama itu kecampur, ketelan macet, tertindih klakson. Akhirnya, gue cuma dipanggil dari sikap orang ke gue aja. Dia tersenyum tipis. Lagi pula, nama itu kan cuma tulisan di kaca depan angkot. Yang penting, siapa yang pegang setirnya. Dia balik lagi ke kompor, pura-pura sibuk, gue ngelus pelipis sekali lagi. Luka itu ada. Kenangan kecelakaan itu juga ada. Penumpang terakhir itu nyata. Tapi apa yang barusan terjadi? Mimpi? Halusinasi? Atau sesuatu di antara keduanya? Malam ini ramai nggak, Bay? Gue nanya, mencoba kembali ke percakapan biasa. Malam-malam gini, cuma sopir-sopir yang susah tidur yang mampir, jawabnya. Yang tidur nyenyak nggak pernah minum kopi di jam segini, Mas. Gue menelan ludah. Kalimat itu kedengeran sederhana, tapi terasa seperti sindiran halus. Bay, gue mulai lagi, kalau, misalnya lo lihat ada orang kecelakaan di jalan. Lo bakal ngapain? Dia berhenti mengaduk panci. Lama. Sampai bunyi hujan di atap jadi satu-satunya suara. Apa gue sopirnya? Dia balas nanya. Bukan, jawab gue refleks. Cuma orang lewat. Dia kembali mengaduk perlahan. Kalau gue cuma orang lewat, gue bakal teriak, manggil orang lain buat bantu. Kalau gue takut, gue mundur dikit, tapi mata gue tetap ke situ. Gue nggak bakal pura-pura nggak lihat. Dia berhenti sebentar, lalu menambahkan, tapi kalau gue sopirnya, dia menatap gue dari atas bahunya, gimana pun, gue harus turun. Walaupun cuma buat pegang tangan penumpang itu sampai ambulans datang, atau sampai napas terakhirnya. Karena, dari dia naik ke angkot gue, nyawa dia udah numpang di setir gue, meski cuma sebentar. Lidah gue keluh. Dada gue berat. Mas, lanjutnya, lo tahu bedanya penumpang pertama sama penumpang terakhir? Apaan? Penumpang pertama itu awal rezeki. Penumpang terakhir itu ujian hati. Banyak sopir yang rela muter-muter buat nyari penumpang pertama, tapi buru-buru pengen pulang waktu tinggal penumpang terakhir. Dia tertawa pendek, tanpa humor. Padahal, seringkali, yang paling nentuin lo manusia macam apa, justru gimana lo ngetret penumpang terakhir lo. Malam makin larut. Satu persatu, suara di terminal benar-benar hilang. Lampu-lampu dipadamkan sebagian, menyisakan beberapa titik cahaya yang terasa lebih pengenalan arah daripada penerangan sungguhan. Angin membawa bau sungai kecil di belakang terminal, anyir dan lembab. Gue berdiri, siap bayar. Tangan gue merogoh kantong baju sopir, nyari uang logam. Berapa? Bay? Gue tanya. Seikhlasnya aja, Mas, jawabnya. Seperti biasa, gue taruh beberapa koin di meja, tepat di sebelah cangkir. Koin-koin itu bengkok sedikit, seolah pernah ketindih sesuatu yang berat. Atau mungkin tangan gue yang gemetar. Gue melangkah keluar dari kios. Udara malam langsung nyambit wajah gue dengan dingin yang beda dari dingin dalam kios. Di parkiran kecil samping terminal, angkot 17 gue nunggu dengan sabar. Cat hijaunya yang kusam memantulkan sedikit cahaya lampu jalan. Nomor 17 di kaca depan kelihatan lebih jelas dari biasanya. Gue buka pintu samping, naik ke kursi sopir. Begitu duduk, punggung gue diserang bau khas, bensin, karet, dan sedikit harum kopi yang entah dari mana. Gue nyalain mesin. Bunyi batuk-batuk awalnya, lalu stabil. Sebelum gue injek gas, gue nengok sebentar ke jok belakang lewat spion dalam kosong. Gue ngeluarin napas lega, hampir ketawa sendiri karena lega yang terlalu cepat. Sampai gue dengar suara pelan dari jok belakang, nyaris kalah sama dengung mesin. Bang, darah gue berhenti mengalir sesaat. Bang, terima kasih. Gue pelan-pelan nengok lagi ke spion. Masih kosong. Hanya jok panjang abu-abu, robek sedikit di ujungnya. Tapi suara itu jelas. Bukan mengemis kali ini. Bukan minta tolong. Lebih, seperti pamit. Lebih mirip darah yang udah setengah beku, dicampur bau karat, dan rasa panas knalpot yang nempel di kulit. Ada serpihan halus, gue nggak mau mikir itu apa, yang kegores di langit-langit mulut gue, bikin gue refleks pengen muntah. Tapi sesuatu di dalam gue maksa gue buat nelan semuanya sampai tetes terakhir. Ketika cangkir itu kosong, gue buka mata, terminal menghilang, gue masih duduk di bangku yang sama. Tapi meja anyaman di depan gue sekarang bukan lagi rotan, tapi jok panjang vinil murahan warna abu-abu yang udah sobek-sobek. Dinding kios yang tadi triplek sekarang jadi plat besi hijau dengan bekas tempelan stiker band dangdut. Lampu bohlam kuning berganti jadi lampu kecil di tengah plafon angkot yang berkedip lemah,
Kadang mati sebentar, gue duduk di dalam angkot 17 gue, bukan mirip. Ini bener-bener angkot gue. Nomor 17 kelihatan jelas di kaca depan, tulisan trayek Kemayoran, Senen, Tanah Abang, nempel di sampingnya. Bau bensin, keringat, dan asap rokok from time to time nyerang hidung gue. Di luar kaca, lampu-lampu tinggi jalan tol berjajar, kuning pucat, memantul di permukaan aspal yang basah. Di jok seberang, di posisi di mana tadi Pak Abai duduk, sekarang ada dia, penumpang terakhir. Kemeja putihnya masih sama, kusut, bercak darah kering di kerah. Dasi miring. Wajahnya pucat kebiruan, tapi matanya sekarang terbuka penuh, menatap gue. Di pelipis kanannya, ada luka putih tipis, memanjang, luka yang tadi gue lihat di wajah Pak Abai. Dia menggenggam sesuatu di tangan, cangkir enamel putih yang barusan gue minum, kini kembali terisi penuh dengan cairan hitam yang beruap. Bang, katanya pelan, nada suaranya datar, seolah udah capek minta tolong. Udah lama, ya? Gue pengen buka pintu, kabur. Tapi tangan kanan gue beku di setir. Betul, setir sekarang ada di depan gue lagi. Mesin angkot bunyi pelan, kayak siap melonjak kalau gue injek gas. Kaki gue udah otomatis ngerasain pedal kopling, gas, dan rem di bawah. Gue kembali ke malam kecelakaan, tapi ada yang beda. Lo, siapa? Suara gue lirih, penumpang itu tersenyum pelan, senyum yang terlalu familiar. Lo panggil gue siapa aja boleh, katanya. Dia ngelirik cangkir di tangannya. Tapi waktu lo mampir ke kios, lo panggil gue Pak Abai. Perut gue menciut. Abai? Gue ulang, nyaris nggak percaya. Nama lo Abai? Dia nyengir tipis. Lo yang ngasih nama itu, bukan gue, katanya. Abai, dari kata mengabaikan. Karena itu yang lo lakuin malam itu. Lo abaikan gue. Kaca depan memantulkan wajah gue. Di permukaan kaca yang agak buram, gue lihat diri gue sendiri. Mata cekung, rambut acak-acakan, kulit kusam. Dan di pelipis kanan gue, ada garis putih tipis. Bekas luka, gue nggak pernah sadar sebelumnya. Atau mungkin gue selalu sadar, tapi milih nggak mau lihat. Lo tahu, Mas Aman? Tanya penumpang itu, nada suaranya masih tenang. Kita ini cuman cangkir. Diisi sama macam-macam. Dendam, rasa bersalah, alasan, pembenaran. Semakin lo pura-pura lupa, semakin penuh cangkir lo. Sampai akhirnya, yang lo minum sendiri yang bunuh lo. Dia menyerahkan cangkir di tangannya ke arah gue. Tangan gue, tanpa gue perintah, maju menerimanya. Cangkir itu panas, tapi sekarang gue udah gak peduli. Kenapa lo bikin gue lihat ini semua? Gue menggertak bibir. Lo mau gue apa? Hah? Penumpang itu bersandar, menatap sekeliling angkot. Jok kosong. Lantai penuh pasir halus bekas sepatu penumpang. Di kaca belakang, bayangan lampu-lampu tol berlari mundur. Gue cuma penumpang, Mas, katanya pelan. Gue naik, gue bayar, gue nitip nyawa sebentar sama lo. Lo yang pegang setir. Tapi malam itu, lo turunin gue sebelum sampai tujuan. Di tengah jalan. Di antara hidup dan mati. Lo ninggalin gue di jalur. Dia menatap gue lagi, lebih tajam. Sekarang gilirannya lo yang jadi penumpang. Lo mau turun di mana? Angkot ini melaju tanpa gue sadari kapan mulai. Kaki gue nggak inget injek gas, tapi suara mesin naik, dan pemandangan di luar kaca bergerak cepat. Jalan tol memanjang, nggak pernah ada pintu keluar. Hanya lampu-lampu kuning dan papan petunjuk yang huruf-hurufnya kabur, seolah nggak penting. Gue pelototin speedometer, jarumnya nggak nunjuk ke angka kecepatan, jarumnya muter-muter sendiri, kayak cangkir kopi tadi. Bukan muter di antara 0 sampai 140, tapi muter penuh, memutar, memanjang, jadi satu garis hitam yang nggak bisa dibaca. Di tengahnya, ada angka 17. Angka trayek gue. Angka yang sekarang lebih mirip simbol daripada angka. Semua orang sopir di dunia ini mikir mereka pegang kendali. Suara penumpang itu pelan, tapi jelas di tengah dengung mesin. Padahal, setir itu sering cuman ilusi. Lo pikir lo belokin nasib orang lain ke arah yang lebih cepat, lebih nyaman, tapi lo lupa satu hal. Apa? Gue berbisik, lo juga penumpang di angkot yang lebih besar. Di jalan yang lo nggak pernah lihat peta lengkapnya. Angkot bergetar, seolah lewat jalan berlubang. Tapi di luar, aspal kelihatan halus. Lo bisa salahin jalan licin, salahin truk, salahin kantuk, lanjutnya.
Kayak orang-orang salahin nasib, salahin Tuhan, salahin keadaan. Tapi ada satu detik kecil yang gak bisa lo salahin siapa-siapa. Detik waktu lo milih. Dia mencondongkan tubuh, menatap gue dari jauh seberang, mata abu-abunya menusuk. Detik waktu lo lihat tangan gue minta tolong, dan lo mutusin buat pura-pura gak lihat. Gue gigit bibir sampai berasa rasa besi darah. Gue takut, kata gue lirih. Gue juga korban, bye. Gue juga luka. Gue juga bisa mati kalau lo nolong gue, iya. Dia mengangguk, seolah setuju. Lo bisa mati. Lo bisa cacat. Lo bisa habis hidup lo di kursi roda. Lo bisa nggak bisa narik angkot lagi, nggak bisa minum kopi di kios manapun. Dia mengangkat bahu. Lo milih diselamatkan orang lain, bukan menyelamatkan orang lain. Itu pilihan. Dan setiap pilihan punya harga. Masalahnya, lo pengen hidup tanpa bayar, Mas. Kata-kata itu nancep di dada gue kayak paku. Sekarang, katanya, coba lo lihat ke belakang. Dengan berat, gue pelan-pelan nengok lewat kaca spion dalam. Di belakang, di jok panjang itu, ada siluet-siluet lain. Samar di awal, tapi lama-lama jelas wajah-wajah penumpang yang pernah naik dan turun di angkot gue selama bertahun-tahun. Ibu-ibu gendong bayi, anak sekolah bawa matahari, pegawai kantoran berkemeja murah, kakek-kakek bawa karung, remaja yang nyolong naik belakang. Mereka duduk berdesakan, tapi sunyi. Mata mereka semua tertuju ke gue. Lo bukan cuma ninggalin gue malam itu, kata penumpang yang duduk di jok seberang. Lo udah sering ninggalin banyak orang. Lo ninggalin mereka waktu lo ngebut ugal-ugalan demi setoran lebih, waktu lo pura-pura nggak denger ada copet di dalam angkot lo, waktu lo nutup pintu terlalu cepat sampai tangan orang kejepit tapi lo pura-pura nggak merasa. Wajah-wajah di belakang mulai memudar, tapi matanya tetap menggantung di udara, seperti bintang kecil yang mati tapi cahayanya belum sampai. Bedanya, mereka masih dikasih kesempatan naik angkot lain. Gue enggak. Sesaat hening. Hanya dengung mesin dan bunyi angin menampar bodi angkot. Lo pernah nggak ngerasa jalan yang lo lewatin itu sebenarnya muter di tempat? Semakin lo injek gas, semakin lo jauh dari tujuan. Bukan karena jalannya salah, tapi karena lo sendiri nggak tahu tujuannya apa. Lo mau apa sekarang? Tanya gue. Suara pecah. Penumpang itu menatap cangkir di tangan gue, yang entah sejak kapan kembali penuh. Minum lagi, katanya. Kali ini bukan buat ngilangin kantuk. Buat melek. Cangkir itu kembali naik ke bibir gue. Tapi sekarang, sebelum gue minum, gue lihat dulu permukaan hitamnya, bukan lagi wajah penumpang itu. Yang gue lihat adalah diri gue sendiri. Duduk di belakang setir, matanya kosong, garis luka di pelipis memanjang, lebih jelas. Di belakang refleksi gue, ada bayangan angkot 17 terguling di median tol, asap tipis naik dari mesin. Ada tubuh gue sendiri, atau sesuatu yang mirip gue, ditarik keluar oleh tangan-tangan orang asing. Gue nengok lagi ke penumpang itu. Matanya minta tolong. Tangan kirinya yang berdarah ngulur ke arah gue, dan di titik itu, gue milih, gue bisa mundur, tarik dia, seret dia keluar. Tapi kepala gue pusing, kaki gue gemetar, jantung gue deg-degan bukan main. Satu pikiran busuk lewat di kepala. Kalau gue nolongin dia dan telat keluar, gimana kalau angkot benar-benar kebakar? Gimana kalau gue ikut mati? Gimana dengan hidup gue sendiri? Gue lepas pandang dari matanya, gue lepas pandang dari tangannya, gue nggak bilang apa-apa. Gue cuma noleh ke orang yang di luar, yang terus narik lengan gue dan gue ikut, keluar, gue tinggalkan dia. Penumpang terakhir. Sendirian di dalam kaleng hijau nomor 17 itu, ditinggal cepat-cepat, seolah dia cuma barang ketinggalan yang bakal diurus orang lain di luar, dingin malam nusuk. Lampu jalan tol jadi terlalu terang, bikin semua luka kelihatan jelas. Polisi datang, ambulans datang. Ada yang teriak, ada yang nangis. Gue duduk di pinggir pembatas, diselimuti selimut tipis dari petugas. Tangan gue gemetar, bukan karena dingin, gue nggak pernah lihat lagi laki-laki itu hidup, yang gue inget cuma satu kalimat dokter di UGD, beberapa jam kemudian, penumpang belakang meninggal di tempat. Setahun berlalu. Gue kembali narik, karena apalagi yang bisa gue lakuin. Pemeriksaan selesai, kata mereka gue nggak sepenuhnya salah. Jalan licin, truk ugal-ugalan, sopir capek. Keluarga penumpang sempat marah, tapi akhirnya reda sendiri. Dunia pelan-pelan balik ke ritme sehari-hari. Narik, makan, tidur di jok, narik lagi, tapi di kepala gue, di malam paling sepi,
suara itu nggak pernah reda. Bang, tolong. Jadi malam itu, di kios Abai, gue pikir kopi pahit bisa bantu. Pahit yang baik, gue bilang ke diri sendiri. Pahit yang normal, bukan pahit perasaan. Kios Abai kelihatannya biasa. Dinding triplek, atap seng, ada spanduk rokok kusam di depannya. Di dalam, ada rak kayu isi gelas andalan, toples kerupuk, biskuit kaleng, dan termos besar warna hijau. Meja anyaman jadi pusat segalanya. Di belakang kios, samar-samar kelihatan rel bekas, sisa-sisa jalur logistik zaman dulu. Sekarang jadi tempat tikus pesta. Yang bikin kios ini beda cuma satu. Jam bukanya, dia buka saat kios lain tutup. Menjelang tengah malam sampai lewat jam 2. Dan anehnya, kopinya terlalu panas. Gue baru sadar itu malam kedua gue ke sana. Dan malam ketiga. Sampai malam ke-14, waktu kopi gue nggak cuma panas, tapi mulai bergerak. Malam ini pahitnya beda. Ya, Mas? Suara Pak Abai memecah pikiran gue. Dia duduk di bangku seberang, menghadap gue. Tubuhnya kurus, kulit sawo matang, rambut tipis disisir ke belakang. Di wajahnya ada bekas luka tipis di pelipis kanan, garis putih yang memanjang miring, kayak bekas kaca. Gue baru sadar luka itu malam itu. Lo dapet luka itu kapan, Bay? Gue nanya asal. Dia menaikkan alis, seolah baru inget kalau dia punya luka. Luka mana, Mas? Di sini. Gue nunjuk pelipis gue sendiri. Dia sentuh pelipisnya, senyum tipis. Oh, udah lama. Kecelakaan kecil aja. Orang suka lupa. Gue nggak tahu kenapa kalimat "orang suka lupa" itu nusuk lebih dalam dari yang harusnya. Gue lihat lagi ke cangkir kopi gue. Uapnya sudah mulai turun, tapi justru sekarang permukaan kopinya bergerak, bukan cuma beria kalau ditiup. Dia muter pelan, searah jarum jam, seperti ada sendok yang mengaduk dari bawah, bukan dari atas. Meja anyaman itu terasa licin di telapak jari gue, padahal tadi waktu gue datang, kasar. Rotannya sekarang terasa dingin, setara dengan dinginnya pegangan besi di dalam angkot kalau subuh. Lo lihat gak? Gue bisik, kayak takut kedengaran orang lain padahal kami cuma berdua di kios. Lihat apa, Mas? Tanya Pak Abai, tapi matanya sebenarnya nggak kosong. Dia fokus tepat ke cangkir. Kopi gue berputar sendiri. Pak Abai melipat tangan di meja, menunduk sedikit. Cangkir juga punya hak, Mas, katanya sambil menatap permukaan kopi itu. Selama ini manusia yang muter sendok, manusia yang ngatur pahit manis. Sekali-sekali, biar cangkir yang muter sendiri. Dia juga mau nentuin pahitnya sampai di mana. Gue ngerasa mual. Permukaan kopi itu sekarang muter lebih cepat, garis tipis busa di tepinya membentuk lingkaran yang rapi, sempurna, kayak garis trayek di peta angkot. Di tengah lingkaran itu, suara pelan muncul, bukan suara dari luar. Dari dalam kepala gue. Tapi nadanya sama banget dengan suara yang gue dengar setahun lalu di tol. Bang, bahu gue tersentak, gue berdiri terlalu cepat, bangku bambu yang gue duduki nyerodot ke belakang, bunyinya berderit. Cangkir di meja bergetar, beberapa tetes kopi tumpah ke permukaan anyaman, menyerap, membentuk bercak gelap mirip peta kecil dengan garis panjang seperti jalan tol, dan nokta hitam di salah satu tikungan. Lo kenapa, Mas? Tanya Pak Abai, masih duduk tenang. Takut sama kopi sendiri? Gue pulang, Bay, gue gagap. Besok gue bayar, ya. Atau besok gue balik lagi. Sekarang gue, tapi penumpang terakhir lo belum turun. Kalimat itu ngebekukan gue di tempat. Jantung gue berhenti satu ketukan. Apa lo bilang? Gue hampir nggak punya suara. Pak Abai mengangkat cangkirnya sendiri, meniup permukaannya, lalu nyeruput santai. Gue bilang, penumpang terakhir lo belum turun, ulangnya pelan. Lo pikir, kalau lo tutup pintu angkot, injek gas, dan ninggalin dia di belakang, itu artinya dia udah resmi turun? Enggak, Mas. Dia masih kejebak di jalur. Jalur apa? Pak Abai tersenyum kecil. Jalur antara rasa bersalah dan pembenaran diri. Dia mencondongkan tubuh, suaranya menurun, lebih intim. Lo bisa bohong sama polisi, sama teman-teman sopir, sama keluarga penumpang itu. Lo bisa bilang lo panik. Lo bisa bilang lo juga korban. Tapi lo gak pernah berhasil bohong sama diri lo sendiri. Makanya, kopi lo gak pernah dingin. Api di dalam kepala lo gak mati-mati. Cangkir itu mulai berputar lebih cepat, pelan-pelan bergeser di atas meja anyaman. Tanpa ada tangan yang nyentuh, tanpa ada miring meja. Dia muter di tempat, lalu maju sedikit,
bergeser ke arah gue, lalu balik lagi ke tengah. Lo tahu mainan gasing? Kayak begitu. Bedanya, cairan di dalamnya tetap di tempat, hanya permukaan yang seolah berubah jadi lubang hitam. Lingkaran gelap tanpa pantulan, menyerap cahaya lampu bohlam kuning di atas kami. Di tengah permukaan itu, wajah laki-laki penumpang itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih hidup. Tapi justru karena terlalu jelas, kelihatan betapa matinya dia. Mulutnya bergerak, tapi yang gue dengar cuma bunyi seretan napas, panjang dan penuh lendir. Bang, tolong. Gue nutup telinga dengan dua tangan. Berhenti, teriak gue. Berhenti. Kalau mau berhenti, lo yang harus berhenti. Mas, suara Pak Abai masuk lewat sela jari. Tenang. Berhenti lari. Gue nekat. Dengan tangan gemetar, gue raih cangkir itu. Begitu ujung jari gue nyentuh bibir enamel yang berkarat, putaran itu seketika berhenti. Tapi panasnya makin gila. Gagang cangkir terasa seperti besi setir yang diinjak matahari siang. Padahal di luar malam dan hujan baru reda. Gue angkat cangkir itu setinggi dagu. Wajah di permukaan kopi menghilang, terganti hanya warna hitam pekat yang bikin tenggorokan gue kering cuma dengan melihatnya. Ada bisikan lain di kepala gue. Minum, men, bukan suara penumpang itu. Bukan suara Pak Abai. Ini, suara gue sendiri, tapi lebih tua, lebih capek. Kalau lo berani narik angkot, lo harus berani minum pahitnya. Gue pejam mata, dan gue minum. Kopi itu masuk lewat bibir, melewati lidah, turun ke tenggorokan. Rasanya, bukan kopi, bukan pahit kopi. Kios kopi Abai pinggir terminal, cangkir kopi hitam saya bergetar pelan di meja anyaman, uapnya membentuk wajah penumpang angkot yang saya tinggal mati di jalan tol Kemayoran tahun lalu. Pak Abai nyengir dari balik kompor. Minum dulu mas, dia juga haus waktu lo tinggal dia. Halo teman Sahroni, terima kasih istirahat. Semoga kopi kita gak pahit dendam. Fiksi murni. Nama gue Saman. Tahun 1984, Jakarta masih penuh angkot kaleng, oplet sisa perang, dan bus damri yang bau solar dan keringat bercampur jadi satu di udara lembab malam Kemayoran. Terminal Damri Kemayoran sendiri udah berdiri sejak 1960-an, katanya terminal bus tertua di negeri ini, tempat semua lelah dan tergesa numpuk di beton yang sama. Di pinggiran terminal itu, ada satu kios kopi kecil dari triplek dan seng, orang-orang nyebutnya kios Abai. Malam itu hujan baru reda, menyisakan tetesan air dari atap seng terminal yang jatuh ke genangan di aspal bolong. Tungku minyak tanah di kios kopi itu mendesis pelan, baunya menusuk hidung bercampur asap rokok kretek murahan. Lampu bohlam kuning 15 watt menggantung rendah, goyang pelan tiap kali angin masuk lewat sela dinding, bikin bayangan di dalam kios bergerak seperti orang-orang yang gak mau pulang. Gue duduk di bangku panjang bambu, sendirian. Baju seragam sopir angkot warna coklat udah belel, bau bensin dan keringat. Telapak tangan masih berasa kerasnya setir dan dinginnya besi tuas persneling. Di depan gue, di meja anyaman rotan yang catnya udah ngelupas, ada satu cangkir kopi hitam. Kopi itu milik gue, atau waktu itu gue masih pikir begitu. Cangkirnya enamel putih dengan bibir hitam, yang cat pinggirannya udah terkelupas jadi karat tipis. Gagangnya retak sedikit, tapi masih kuat. Asap kopi tipis naik pelan, padahal tadi gue lihat sendiri Pak Abai cuma manasin air seadanya. Malam udah lewat jam 1, kopi harusnya udah mulai dingin. Tapi uap di cangkir itu malah makin tebal, kayak napas orang habis lari. Di luar, terminal pelan-pelan sepi. Satu demi satu bus damri terakhir udah keluar dari pool, arah Jawa. Yang tersisa cuma beberapa sopir angkot macam gue yang lagi cari hangat dan sedikit penenang sebelum nyari tidur di jok belakang. Angkot di Jakarta waktu itu udah mulai menggantikan oplet tua, kecil, bisa nyelip ke ganggang yang bus nggak bisa masuk, jadi tulang punggung orang miskin yang mau kemana-mana dengan ongkos pas-pasan. Gue angkot trayek 17, Kemayoran, Senen, Tanah Abang. Angkot hijau kaleng, jelek, tapi setia. Nomor 17 itu dipasang di kaca depan, angka putih yang udah mulai pudar. Dan malam itu, angka 17 itu masih kebayang jelas di kepala gue. Sama kayak wajah penumpang terakhir yang gue tinggal di jalan tol Kemayoran. Gue angkat cangkir itu pelan. Gagangnya hangat. Terlalu hangat untuk kopi yang udah dituang hampir 15 menit lalu. Gue tiup permukaan hitamnya sedikit, berharap lihat riak kopi biasa. Tapi yang muncul malah sesuatu yang lain. Uapnya naik, kental, muter pelan. Bukan lurus ke atas, tapi kayak ada yang ngatur arahnya. Melingkar, membentuk garis rahang, tulang pipi, mata yang terpejam. Sepersekian detik kemudian, kabut itu membentuk wajah laki-laki setengah baya yang pucat,
dengan rambut basah nempel di dahi, dan busa tipis di sudut mulut. Wajah yang sama yang gue tinggalkan di atas aspal tol Kemayoran, tepat di bawah lampu jalan yang kuning sakit, tangan gue refleks ngelepas cangkir itu. Tapi jari jemari gue kayak nempel, susah lepas, seolah gagang cangkir itu balik menggenggam gue. Di seberang meja, Pak Abai lagi ngadu panci air di atas kompor minyaknya. Dia ngelirik, senyumnya lebar, kelihatan gigi kuningnya. "Minum dulu, Mas," katanya, nada suaranya datar tapi ada sesuatu yang dingin di belakangnya. "Dia juga haus waktu lo tinggal dia." Gue nelen ludah, kerongkongan kerasa kering. "Lo ngomong apa, Bay?" Suara gue serak, dia tertawa pendek, suaranya mirip kayu kering digesek. "Enggak apa-apa, Mas. Malam-malam gini, kopi pahit paling pas. Biar yang pahit bukan cuma hati." Gue paksa lepas cangkir itu dari tangan, taruh lagi di meja. Permukaan meja anyaman itu bergetar tipis, kayak ada truk lewat di kejauhan. Tapi di luar, terminal sunyi. Angin aja kayak malas lewat. Gue melirik jam dinding di kios, jam 1:17. Jarum detiknya tersendat-sendat, kadang maju, kadang mundur setengah detik, seolah waktu sendiri lagi ragu mau jalan atau berhenti. "Lo masih narik sampai jam berapa, Mas?" tanya Pak Abai sambil menuang kopi ke gelas lain buat dirinya sendiri. "Udah beres," gue jawab pendek. "Barusan kelarin setoran." "Angkot 17 lo, ya?" Dia nyeletuk tanpa lihat gue, matanya tetap ke kopi yang dia tuang, bulu kuduk gue meremang. "Lo tahu dari mana?" Gue balik nanya, dia cuma ngangkat bahu. "Semua sopir yang mampir ke sini, gue hafal trayeknya. Ada yang suka bohong, bila udah setoran padahal masih kurang. Ada yang pura-pura lupa penumpang terakhir, yang diusir halus dari bangku belakang." Dia nyeruput kopinya. "Tapi gak semua lupa." Lidah gue keluh. Di luar, ada suara angkot tua nyalain mesin, lalu mati lagi. Mungkin sopir lain yang lagi tes aki. Atau mungkin suara lain. Gue gak berani nengok kopi di depan gue. Gila, itu uapnya bukan berkurang, malah makin tebal. Kalau tadi cuman sekelebat bayangan wajah, sekarang jelas. Bola matanya kebuka perlahan dari dalam kabut. Putih matanya keruh, irisnya abu-abu gelap. Dia kayak lagi lihat lurus ke gue dari dalam cangkir. "Pak Abai," gue lirih, "air lo panas banget, ya?" Dia ngelirik sebentar, matanya aneh, kayak terlalu hitam. "Air di sini biasa aja, Mas." Yang bikin panas itu rasa bersalah. Gue tahu lo yang denger ini mungkin pengen tahu, apa sih yang gue lakuin sampai kopi bisa begini. Biar gue ajak lo balik sebentar, setahun ke belakang dari malam itu. Masih 1983, baru beberapa bulan Jakarta punya ruas-ruas tol yang bikin orang kampung melongo, lihat mobil bisa lari lebih kenceng tanpa lampu merah. Di sekitar Kemayoran, lampu-lampu jalan menjulang, kuning pucat, menerangi aspal yang baru diaspal ulang. Malam itu gue juga bawa angkot 17 gue, tapi lagi coba nembak lewat tol, cari penumpang yang mau cepat ke arah barat. Satu-satunya penumpang yang tersisa waktu itu laki-laki setengah baya. Kemeja putihnya kusut, dasinya miring, mukanya lelah. Dia duduk paling belakang, sendirian, nempel di kaca. "Bang, cepetin ya. Anak saya demam di rumah." Istri udah nelpon-nelpon. Dia ngasih ongkos lebih, nyelipin selembar uang yang waktu itu cukup buat gue makan enak 3 hari. Gue, yang dari tadi bete karena setoran serat, langsung tergoda. Gue injek gas lebih dalam. Jalan tol sepi. Asap tipis dari got samping tol melayang, lampu-lampu jalan memanjang kayak garis-garis cahaya di kaca depan. Sampai satu titik, gue ngantuk. Lo tahu rasanya ngantuk yang bukan sekedar kurang tidur? Ngantuk yang datang pelan, dari bawah tengkuk naik ke kepala. Berat, kayak dipaksa tidur sama sesuatu yang gak kelihatan. Mata gue berat banget. Radio di dashboard muter lagu dangdut, tapi suaranya mulai jauh, kayak mengambang dari dasar sumur. Gue kedip sekali. Kedua. Ketiga, di kedipan keempat, tiba-tiba ada cahaya putih menyilaukan dari depan. Gue kebut-kebutan sama truk, atau mungkin truk itu yang salah jalur, gue nggak tahu. Yang gue inget cuma suara klakson panjang, pekak, dan sesuatu yang keras banget. Brak! Angkot nomor 17 gue nabrak pembatas tol. Besi depan ringsek, kaca depan pecah, serpihan kaca masuk ke kulit, ke mata, ke mulut. Tubuh gue mental ke depan, kepala kejedot setir. Telinga gue berdenging, kayak ada ribuan lebah nyerang dari dalam. Gue nggak langsung pingsan. Dalam kabut darah dan kaca, gue sempat noleh ke belakang. Penumpang itu,
Laki-laki yang mau pulang ke anaknya, dia kebentur keras, kepalanya nyangkut di sela jok belakang, darah ngalir dari pelipis, mulutnya kebuka, napasnya megap-megap kayak ikan dilempar ke darat. Bang, dia manggil, suaranya serak, susah keluar. Tolong, saya, di kejauhan, gue dengar suara mobil lain mulai pelan, orang-orang teriak, langkah kaki lari-lari di aspal. Seseorang dari luar ngebuka pintu depan angkot yang udah penyok. Mas, keluar. Mobil bisa kebakar, teriaknya. Lain kali, suara itu meneruskan, kalau ada penumpang terakhir, jangan tinggalin dia sendirian. Ya, Bang. Ada sesuatu yang hangat turun dari sudut mata gue. Gue nggak tahu itu air mata atau sisa kopi, gue anggup pelan, ke spion yang cuma nunjukin jok kosong. Gue nggak bakal tinggalin lagi, gue bisik. Gue janji. Mesin angkot meraung pelan, siap jalan. Tapi sebelum gue lepas rem tangan, gue nengok sekali lagi ke arah kios Abai. Kios itu gelap, lampu bohlam yang tadi nyala kuning udah padam. Pintu triplek setengah terbuka, goyang sedikit ditiup angin. Gak ada bayangan orang di dalam. Kompor minyak padam. Bahkan, papan kayu kecil bertuliskan, kopi Abai yang biasanya tergantung di depan. Sekarang gak ada, seolah kios itu gak pernah ada atau mungkin udah tutup dari lama. Gue nelen ludah. Jalan kecil yang tadi gue lewatin buat ke kios sekarang cuma gang sempit menuju pagar kawat, tertutup ilalang tinggi. Gak ada jejak roda, gak ada bekas orang duduk. Gue meraba kantong celana. Koin yang tadi gue taruh di meja, masih ada di tangan gue. Dingin. Nyata, kalau gitu, apa yang barusan gue bayar, gue nggak tahu apakah lo bakal percaya cerita ini atau enggak. Mungkin lo bakal bilang gue halu karena kecapean, atau mabuk kopi. Mungkin lo pikir semua ini cuma mimpi sopir angkot yang ketiduran di jok depan. Terserah lo, gue cuma tahu satu hal. Sejak malam itu, gue nggak pernah lagi ngebut demi ngejar setoran kalau di jok belakang masih ada satu penumpang terakhir. Gue nggak pernah lagi pura-pura nggak denger kalau ada yang minta berhenti di tempat sepi. Gue nggak pernah lagi tutup mata waktu lihat ada yang kesusahan turun, karena sekarang gue tahu, angkot bukan cuma besi yang bawa badan orang pindah tempat. Angkot juga bawa doa, kecemasan, harapan, dan kadang, nyawa yang lagi dititipin sebentar. Dan setiap sopir, mau dia sadar atau enggak, pegang setir lebih dari sekedar roda. Sopir angkot pendengar, terima kasih udah istirahat bareng gue malam ini. Semoga kopi lo nggak pahit karena dendam, tapi pahit karena lo belajar dari rasa bersalah. Dan kalau lo lagi di jalan, lihat ke jok belakang lo baik-baik. Jangan tinggalkan penumpang terakhir.